Yana Zain lebih banyak diam saat terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan. Ia masih mengenakan selang oksigen di hidungnya, sementara tangannya tak lepas dari selang infus. Yana Zain, sosok yang murah senyum itu kini tengah mengalami babak baru dalam kehidupannya. Kanker payudara stadium 4 telah merenggut kesehatannya. Ia tak lagi bisa menopang tubuhnya dengan sempurna. Bagaimana cerita perjuangan Yana Zain melawan kanker payudara? Yana Zain sempat pasrah dengan hidupnya, apalagi diakuinya sudah 6 kali menjalani kemoterapi melawan kanker payudara, selalu gagal. Hatinya mulai gundah dan sulit untuk tersenyum, ditambah dengan meninggalnya sang suami, Juli tahun 2016, membuat hidupnya kian terpuruk. Tidak ada lagi sandaran baginya untuk mencurahkan isi hatinya. Hari demi hari pun dilalui Yana Zain dengan beragam pengobatan, hampir putus asa. Namun saat melihat dua anaknya, Aurelila dan Alika Pandora, Yana Zain perlahan mulai bangkit. Meski putus sekolah akibat tiada lagi biaya, namun dua putri cantiknya itu selalu mendampingi dan tak putus memberikan harapan atas kesembuhan ibunda tercinta. Sejumlah teman dan sahabat pun kemudian menguatkan Yana Zain. Ia harus melawan kanker payudara yang diidapnya demi keluarga. Kondisi Yana Zain kini sangat memprihatinkan. Rambut pemain sinetron Cinta di Langit Taj Mahal itu sudah habis tak bersisa. Tangan dan kakinya juga mengalami pembengkakan akibat penyebaran kanker yang dideritanya. Tubuhnya pun sudah mulai kurus dengan wajah tirus dan pucat. Awalnya tahu kena penyakit kanker itu takut, pasti manusiawi. Rasa takut pasti ada meski kita tegar setegar-tegarnya. Saya berusaha mencontoh survivor lain, seperti semangatnya Ria Irawan, Juppe, bahwa penyakit itu harus dilawan. Bagaimanapun manusia tetap ada perasaan, harapan dan putus asa. Dan itu sudah bercampur aduk, ujar Yana Zain dengan nada lemah di ruang perawatan RS Siloam, Jakarta Selatan, semenjak terjun ke dunia akting di tahun 1987. Yana Zain tercatat telah membintangi film Cintaku di Rumah Susun 1987, Kutunggu Jandamu 2008, Susuk Pocong 2009. Tidak hanya itu, sejumlah sinetron pun telah dibintanginya seperti Apa Katanya Cinta 2001, Doa dan Anugerah tahun 2002 sampai tahun 2003, HIV Plus 2003. Anak Membawa Berkah 2009, dan sinetron terakhir yang ia bintangi yakni Cinta di Langit Taj Mahal 2015, dengan napas tersengal dan tatapan mata yang nanar. Yana Zain mengurai awal kisahnya berbalut penyakit yang menjadi salah satu pembunuh nomor 1 bagi kaum perempuan tersebut. Berikut petikan wawancara lengkapnya. Air mata Yana Zain berjatuhan seakan tak terbendung lagi saat menceritakan kisah kehidupannya yang memilukan. Semenjak divonis menderita kanker payudara, mulai dari wafatnya sang suami, hingga kedua anaknya yang putus sekolah karena tak ada biaya. Jadi waktu itu saya masih syuting sinetron judulnya Cinta di Langit Taj Mahal bareng Sahir Seih dan Nabila Syakib tahun lalu. Saat syuting itu, saya rasakan ada benjolan di payudara saya. Awalnya saya cuekin, cek ke dokternya pas libur syuting sinetron saja. Kebetulan rezeki sinetron saya diperpanjang dan di samping itu, benjolannya semakin hari semakin besar. Saya cek ke rumah sakit. Sebenarnya kemoterapi harus dijalani, tapi karena masih ada tanggung jawab di sinetron, saya bertahan dengan sakit saya. Dengan keadaan saya itu, saya tetap syuting, enggak mau nyusahin siapapun dan saya harus menyelesaikan pekerjaan saya di sinetron tersebut. Lalu kapan tepatnya Anda melakukan kemoterapi?
Setelah selesai syuting, ya, kemo akhirnya dilakukan di awal, dan itu tidak berhasil. Syuting selesai, jangka waktu itu penyakit saya semakin parah dan rasanya kayak gunung Merapi mau meledak begitu. Tidak hanya itu, kami juga terkena musibah. Suami saya juga meninggal dunia bulan Juli lalu. Setelah itu saya sangat syok. Dengan penyakit yang saya derita ini juga saya kehilangan orang yang selalu mendukung saya. Saya punya anak 2 yang masih kecil-kecil. Yang pertama namanya Aurelia Kalista dan yang kedua Alika Pandora Salvin. Saya menjadi kepala rumah tangga tapi keadaan saya tidak berdaya. Selama 2 bulan saya kolaps dan dirawat di RS Mayapada. Saya harus katakan, biaya dari sinetron sudah habis buat berobat alternatif di awal dan berobat di rumah sakit. Ditambah biaya habis dan anak-anak putus sekolah juga. Anak-anak saya putus sekolah setahun terakhir ini. Biaya habis makanya saya ikut BPJS. Sangat berterima kasih sama pemerintah adanya BPJS ini. Tetapi di samping itu, saya kepala rumah tangga. Harus bisa membiayai nafkah keluarga saya. Berobat saya tapi sudah tidak berdaya lagi. Saya sudah 6 kali menjalani kemoterapi dan tidak berhasil, bahkan terjadi penyebaran. Saya berusaha tegar demi anak-anak. Apapun yang terjadi, penyakit ini sangat menguras tenaga, pikiran dan biaya. Saya harus tegar, mikir anak-anak. Mereka harus tetap sekolah. Saya tetap berobat. Ria Irawan juga, dia luar biasa, sangat mendukung saya. Dia juga sakit, survivor kanker juga. Saya menyesal dan prihatin dia kena sakit lagi. Tetapi dia itu saya sebut badai. Dalam keadaan sakit tapi dia masih bisa bantu orang lain. Membantu saya juga. Moga dia diberikan kelancaran kemonya. Dia masih menolong saya meski dia tengah jalani kemo. Yana Zain masih terlihat lemah usai menjalani proses kemoterapi. Tidak bisa dibayangkan, selain lelah melawan penyakit kanker payudara, ia pun lelah memikirkan nasib kedua anaknya yang saat ini sudah putus sekolah. Namun, selalu ada asa di balik derita. Selalu ada harapan jika terus berusaha. Terapi sama sekali tidak murah. Pilihannya, uang untuk ke rumah sakit atau untuk biaya hidup sehari-hari untuk anak-anak. Mereka masih kecil-kecil dan sangat sabar dengan keadaan yang terjadi. Saya bersyukur punya anak-anak seperti mereka. Awalnya tahu kena penyakit kanker itu takut, pasti manusiawi. Rasa takut pasti ada meski kita tegar setegar-tegarnya. Saya berusaha mencontoh survivor lain, seperti semangatnya Ria Irawan, Jupe, bahwa penyakit itu harus dilawan. Bagaimanapun manusia tetap ada perasaan, harapan dan putus asa. Dan itu sudah bercampur aduk. Saya pun sangat berterima kasih kepada Ria Irawan yang telah memposting donasi untuk membantu Yana Zain. Kita sangat berterima kasih. Tapi kami tidak mau membebani orang lain. Bagi yang mengenal saya dan tidak mengenal, saya jujur terharu mau menolong saya secara pribadi. Ada Ria Irawan yang membantu. Ada penggemar juga dan ada yang enggak kenal juga membantu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk, mohon kekuatan. Semoga saya bisa bekerja lagi, menyekolahkan anak-anak saya sampai dewasa dan bisa menafkahi keluarga lagi. Saya mau membahagiakan orang tua dan anak-anak saya. Kasih seorang ibu luar biasa, enggak ada batasnya. Napas yang tersengal dan kondisi Yana Zain yang kembali melemah, membuat sesi wawancara kemudian dihentikan. Di ujung senyum Yana Zain seakan menyiratkan, masih ada semangat untuk terus melanjutkan kehidupan. Semua belum berakhir, selama masih ada kekuatan untuk menopang, yakni kekuatan doa. Sebab
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk memutuskan. Semoga Yana Zain bisa melewati getirnya episode kehidupan yang dijalani. Cepat sembuh Yana Zain.